Salah satu terduga dalam kerusuhan Papua pada September 2019 lalu berhasil ditangkap. Namanya Victor Yeumo. Di sana ada yang main-main. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri lewat cara saya. Makin jelas, Victor Yeumo ada kaitan dengan Veronica Koman, penulis Seksardi. Salah satu terduga dalam kerusuhan Papua pada September 2019 lalu berhasil ditangkap. Namanya Victor Yeumo. Dia sebelumnya buronan 2 tahun lalu dan sempat melarikan diri ke Papua Nugini sebelum berhasil diringkus. Victor, Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, dan merupakan orator dan koordinator dalam sejumlah aksi di Papua. Pada kerusuhan September 2019 lalu, dia diduga melakukan tindak pidana makar atau menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dia dianggap sebagai pimpinan demo dan orator yang berorasi mengenai Papua Merdeka dan memprovokasi masyarakat hingga mengakibatkan kerusakan umum. Nah, melihat waktu perbuatan yang dilakukan Victor Yeumo, kita pasti tidak akan lupa juga dengan seorang tersangka lainnya bernama Veronica Koman, yang saat ini hidup nyaman di Australia sambil menebar provokasi dan hasutan. Dia sendiri dinyatakan sebagai tersangka karena menebar provokasi yang meresahkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, polisi menyebut Victor Yeumo terhubung atau bukan terhubung dalam hal bisnis kuliner dengan Veronica Koman. Lebih tepatnya mungkin saling kerjasama dan berkomplot membuat kekacauan. Polisi mengatakan Victor Yeumo adalah penyuplai data atau informasi untuk Veronica Koman. Sementara penyelidikan tentang itu karena selama ini mereka sama-sama memberitakan hal-hal yang tidak benar tentang Papua. Yang bersangkutan Victor Yeumo ini ambil data dari KNPB, kemudian dibagikan kepada Veronica Koman yang berada di Australia sana. Jadi dia ini seperti penyuplai data bagi Veronica Koman, kata Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri. Bukti lain kedekatan mereka adalah Victor Yeumo bersama Veronica Koman pernah hadir dalam sidang HAM PBB di Swiss pada Maret 2019. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berbicara tentang hak berpendapat masyarakat Papua dan menentukan nasib sendiri atau merdeka. Jadi kalian sudah paham kalau mereka berdua ini adalah dalang yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah menebar provokasi hingga terjadi kerusuhan di Papua. Setelah Victor tertangkap, tentu saja masyarakat berharap agar Veronica juga segera ditangkap, meski agak sulit karena tinggal di luar negeri. Mungkin sebenarnya mudah saja bagi pemerintah menciduk orang ini lewat Interpol, tapi mungkin ada pertimbangan tertentu yang tidak kita tahu. Veronica ini luar biasa jahat dan licik. Dia bukan orang Papua, juga tidak tahu betul kondisi sebenarnya di Papua. Tidak ada kontribusi buat Papua, tapi menggunakan Papua sebagai alat untuk membuat kerusuhan dan kekacauan. Muncul dengan topeng penolong dan pahlawan, tapi niatnya berbeda dan melakukan hasutan yang luar biasa berbahaya. Dia melakukan ini dengan nyaman di luar negeri, di mana dia tahu dia akan aman di sana. Buktinya sampai detik ini, dia tidak berani pulang ke Indonesia, tapi terus memprovokasi dan menghasut seolah ingin menentang pemerintah. Veronica Koman bukanlah penyelamat Papua, tapi orang licik yang sudah menyebabkan kerusuhan melalui narasi meresahkan. Dia tidak ingin Papua damai, tapi lebih suka Papua rusuh agar lembaga asing atau negara lain masuk ke dalam, intervensi, lalu menjalankan agenda tersembunyi. Veronica tak perlu munafik berjuang demi Papua, kalau tindakannya lebih mengarahkan niat untuk memisahkan Papua dari NKRI. Ini dari sosok yang sudah mengkhianati bangsa. Begitu Papua terpiksa, yakin Papua bakal lebih baik. Atau jangan-jangan hanya dikuras sumber alamnya, lalu dibuang kalau sudah tidak tersisa apapun lagi. Sudah banyak narasi, intrik politik dan intervensi yang dilakukan banyak pihak agar Papua selalu ribut dan bermasalah. Dan liciknya lagi, dia seolah merasa tidak bersalah dan meneruskan narasinya dengan tanpa malu. Saya penasaran, kalau sampai orang ini ditangkap, bagaimana reaksinya? Apakah dia akan tegar atau malah mewek sambil menyiapkan materai? Biar dramatis, harusnya Veronica ikutan Benny Wenda dengan mendeklarasikan diri sebagai presiden dan segera mengumumkan nama-nama kabinet konyol. Tak usah malu-malu, kita semua sudah bisa paham kok. Mau berjuang demi kemerdekaan Papua, pasti punya niat untuk jadi penguasa kan? Kampanye aja sekalian, beberkan visi misinya biar kita semua mual dan pingsan. Bagaimana menurut Anda? Rocky Gerung mengatakan kalau dia jadi presiden,
dia tidak akan berkutat terhadap nasionalisme. Karena itu adalah ideologi purba yang tidak relevan lagi. Di sana ada yang main-main. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri lewat cara saya. Visi ngawur, begini kata Rocky Gerung kalau dia jadi presiden. Penulis Seksardi. Dulu saya sempat tulis artikel mengenai Riza Ramli yang berandai-andai jadi presiden. Dia pernah bilang, kalau dia jadi presiden, maka dia akan melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah menghapus Omnibus Law. Bahkan dia berani bilang akan menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga di atas 10%. Luar biasa. Bahkan yang paling hebat adalah dia berani bilang bisa bereskan krisis COVID-19 hanya dalam setahun beres. Luar biasa kuadrat. Tapi sayang, ini lebih mirip dengan visi yang tumbuh dari halusinasi, tak logis dan ngawur. Tapi kalau hanya berandai-andai bisa dimaklumi. Berandai-andai itu bebas bermimpi setinggi dan segila apapun. Mau bikin kebijakan sehancur apapun bisa dimaafkan, asalkan jangan protes dibilang halusinasi akut. Sekarang bukan hanya Riza Ramli saja yang berandai-andai. Ternyata Rocky Gerung juga ikut-ikutan berandai-andai. Ini semacam tanda tak langsung kalau mereka ini punya niat terpendam untuk jadi presiden. Meski saya yakin mereka sadar tidak akan pernah bisa tercapai sampai kapanpun. Rocky Gerung mengatakan kalau dia jadi presiden, dia tidak akan berkutat terhadap nasionalisme. Karena itu adalah ideologi purba yang tidak relevan lagi. Awalnya Rocky Gerung mengatakan bahwa dalam konsep kepemimpinan ke depan, kapital itu harus disingkirkan dari proses politik. Menurutnya, politik harus dibiarkan tumbuh secara otentik. Karena itu kalau saya presiden, pertama-tama yang saya halangi adalah membisniskan politik sambil menjadikan Indonesia itu sebagai pulau peradaban baru dengan tema lingkungan. Itu yang ada di pikiran saya, kata Rocky. Dalam hal ini dia berencana untuk mengubah ibu kota menjadi ibu kota lingkungan hidup dunia. Kalau saya jadi presiden, tindakan saya pertama adalah mengubah ibu kota menjadi ibu kota lingkungan hidup dunia, ungkapnya. Paham maksud dia? Kalau tidak paham, sama, saya juga nggak paham. Membangun negara dengan tema lingkungan? Kalau begini sih lebih baik jangan jadi presiden. Jadi aktivis pembela lingkungan pun sudah cocok. Atau jadi ketua aktivis pemanasan global. Atau jadi pecocok tanam ramah lingkungan pun boleh. Bahkan dia juga mengatakan bahwa seandainya dia menjadi presiden, maka dia akan mengubah nama negara Indonesia alias NKRI menjadi Negara Kesatuan Akal Sehat atau disingkat NKAAS. Ngawur sekali kan? Bisa-bisanya memberi nama negara ini dengan sebutan yang sangat amatiran. Itu sama sekali bukan negara, tapi kepanjangan yang dibuat oleh sendiri. Kalau orang ini jadi presiden, bisa-bisa rusak nama baik negara ini di mata dunia internasional. Dia merasa akalnya sehat, tapi statementnya seringkali ngawur dan tidak nyambung. Kalau sampai orang ini bisa diangkat jadi presiden, dunia mungkin sudah terbalik. Mana ada presiden visinya aneh seperti itu? Dikiranya negara ini kayak mainan, seenaknya kasih nama dan sesuka hatinya buat kebijakan konyol. Rocky Gerung juga memaparkan sejumlah hal yang seharusnya dipikirkan oleh presiden yang akan datang seperti akan menjadi apa Indonesia ini di kancah Asia Tenggara. Apa kiprah Indonesia dalam hal lingkungan dan juga teknologi 4.0 nanti. Alasannya, menurutnya, presiden yang sekarang menjabat sudah tidak mungkin lagi memikirkan hal-hal di atas. Presiden Jokowi saat ini sudah kehilangan kesempatan untuk memberi harapan. Saya anggap orang ini kurang up to date. Saat teknologi atau revolusi 4.0, Presiden Jokowi sudah melakukan banyak hal terkait ini. Tapi penekanannya terletak pada pondasi. Sama halnya pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan lain-lain. Semua itu baru bisa terlihat hasilnya beberapa tahun mendatang. Kalau berkaca pada saat ini melalui sudut pandang orang awam, maka bisa dikatakan tidak memuaskan. Ibarat pohon bambu yang butuh waktu lama untuk menumbuhkan akar. Kalau hanya melihat dari luar, maka kita akan menilai bambu lelet tumbuhnya. Begitu akar tumbuh kuat, pertumbuhan batangnya sangat cepat dan pesat. Yang dilakukan Jokowi saat ini adalah pondasi, agar presiden berikutnya lebih mudah melakukan akselerasi atau percepatan pembangunan. Pondasi ini semacam fast track. Jangan samakan dengan gubernur sebelah pujaan Rocky, yang cuma janji muluk tapi tak bisa merealisasikan utuh. Malah menambah masalah baru buat gubernur berikutnya. Bagaimana menurut Anda? Redianti Sinta minta maaf sebut Tengku Zulkarnain perusuh bangsa wafat, dikutip dari ekspresisumet.com.
Niputu Redianti Sinta menyampaikan permohonan maaf atas postingannya di media sosial Facebook yang diduga menghina almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Perempuan yang berprofesi sebagai notaris di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat ini mengaku tidak pernah berniat untuk menghina kiai dan ulama. Melalui video berdurasi 1 menit 7 detik, Niputu Redianti Sinta mengklarifikasi postingannya yang menyebut syukurlah satu persatu perusuh bangsa tersingkirkan, entah wafat atau dipenjara. Berikut ini klarifikasi lengkap Niputu Redianti Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para kiai, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh ormas serta segenap umat Islam. Dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin terkait dengan adanya kekilafan dan kesalahan saya sebagai manusia biasa berkenaan dengan postingan di media sosial, dalam hal ini adalah Facebook. Demi Tuhan, saya sama sekali tidak mempunyai niat untuk mendiskreditkan pihak siapapun, terutama sekali kepada para kiai, ulama, tokoh masyarakat sehingga telah mencederai perasaan umat Islam. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan kiranya dapat diterima baik oleh semua pihak, dan sekaligus dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Redianti Sinta dilaporkan ke polisi. LSM Kasta NTB telah melaporkan Redianti Sinta ke Polda NTB pada Rabu tanggal 12 bulan 5 2021. Pembina Kasta NTB Laluwing Haris menegaskan pihaknya melaporkan Redianti Sinta bersama rekannya berinisial AH, DS, KPP, dan AGJ. Mereka dilaporkan atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Duduk perkaranya, kata Laluwing, bahwa sekitar pukul 10.20 telah terjadi tindak pidana yang telah diatur dalam pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bahwa perbuatan terduga sudah jelas menyakiti kami sebagai mayoritas umat muslim di bumi 1000 masjid ini, dan jelas terbukti memenuhi unsur pasal tersebut di atas, tegas Laluwing dikutip pojok1.id dari Radar Lombok Kamis tanggal 13 bulan 5. Sebut perusuh bangsa wafat. Redianti Sinta diduga menghina Ustadz Tengku Zulkarnain alias Tengku Zul melalui akun Facebook miliknya. Syukurlah satu persatu perusuh bangsa tersingkirkan, entah wafat atau dipenjara, tulis Redianti Sinta dalam postingannya. Ia diduga menyindir Tengku Zulkarnain yang pernah menyebut orang meninggal akan bertemu bidadari di surga. Yang wafat akhirnya ketemu deh sama ribuan bidadari surganya, sambung Redianti Sinta. Redianti Sinta menyertakan foto Ustadz Tengku Zulkarnain yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Tabrani pada Senin 10 Mei 2021 lalu.